Mujiran, kakek renta berusia 72 tahun, harus menjalani proses hukum usai dituduh mencuri getah karet di area perkebunan PTPN 1 Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, 22 Februari lalu. Kakek Mujiran mengaku nekat mengambil getah karet untuk membeli beras, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Mujiran, kakek renta berusia 72 tahun, warga desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, tertunduk lesu di kursi terdakwa saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lampung Selatan, Rabu siang 20 Mei. Kakek Mujiran harus menjalani proses hukum dalam perkara pencurian 2 karung getah karet di kebun PTPN 1. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Freadi Tanda bersama Hakim anggota Eko Wardoyo dan Marlina Siagian, kakek Mujiran mengaku nekat mengambil getah karet untuk membeli beras, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kakek Mujiran terancam pidana 5 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 488 Jungto pasal 2P KUHP tentang penggelapan. Kuasa hukum kakek Mujiran, Arif Hidayatullah, menyatakan perkara ini seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan dan restoratif justice. Menurut kuasa hukum terdakwa, lambannya respon PTPN membuat pihak keluarga dan kuasa hukum tidak mendapat kapasitas apakah perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai atau tetap berlanjut ke meja hijau. Kalau kita melihat dari keadilan restoratif itu kan sebetulnya perkara-perkara yang memang tidak hanya dilihat daripada nilai atau nominal angka, gitu. Tapi juga dia melihat daripada kondisi daripada si terdakwa, kan begitu. Nah, kita melihat posisi daripada kakek Mujiran, ini adalah posisi yang memang dia layak mendapatkan. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin bahwa kakek Mujiran itu sehat di penjara dengan kondisi badan yang sudah lanjut usia? Ini kan orang rentan, gitu. Nah, ini kami melihat ini adalah situasi yang khusus, gitu loh. Dan kami juga melihat respon positif dari kejaksaan dan dari pengadilan melihat bahwa ini memang harusnya kalau bisa ya dieksikan saja, karena memang kemarin yang merekomendasikan kepada jaksa untuk memanggil korban adalah majelis hakim. Artinya majelis hakim juga melihat, majelis hakim juga terketuk hatinya, gitu. Dan jaksa kemudian memanggil PTPN. Pihak PTPN 1 menyatakan perusahaan hanya menjalankan proses hukum yang berlaku. Perusahaan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada aparat penegak hukum. Pihak PTPN 1 menyatakan kasus Mujiran merupakan pengembangan perkara lain yang melibatkan Nur Wahid. Terkait kemungkinan perdamaian, pihak PTPN belum dapat memberikan keputusan karena harus berkonsultasi dengan manajemen perusahaan. Jadi apa yang sampai lihat atas kejadian ini? Ya, sebenarnya ini hanya penyerahan kami terhadap hukum yang ada. Kami nggak ada intervensi lebih besar atau apa, artinya kesamaan dari pelaksanaan hukum di kebun. Artinya memang ketika penangkapan di awal kan saudara Mujiran ini hanya dari pengembangan atas tertangkap Pak Nur Wahid itu terkait dengan perihal yang berkembang sejauh ini. Nanti akan kita konsultasikan sama kantor pusat kami, Pak. Baiknya gimana, solusinya seperti apa yang terbaik lah gitu. Kalau dari kesaksian dari Bapak Nur Wahid yang bersangkutan disuruh lah, diarahkan untuk mengambil hasil karetnya. Kita konsultasikan dulu, Pak, ya, perdamaian seperti itu, karena di sini kami datang mewakili dari atasan, dari manajemen lah, Pak, ya. Kami kalau dari saya sendiri belum bisa ngasih statement yang lebih lanjut, artinya kami konsultasi kepada manajemen kami dulu gitu, Pak. Hendrik Setiawan, Sigar TV, melaporkan.